warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman dengan nomor induk mahasiswa PPG 2554011121166. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Asuniyah Al-Tuhari. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai uji kinerja PPG batch 2 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember. Akan mengambil materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dengan model pembelajaran problem based learning. Cukup sekian, terima kasih. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kali ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas pada saudara pria untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, sebelumnya kita absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Sebelum kami ingin melihat kesiapan anak-anakku sekalian, apakah sudah siap untuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap, alhamdulillah siap. Untuk mengenang kita para pahlawan dan juga kita cinta terhadap negara Republik Indonesia, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas bisa maju. Untuk semua siswa-siswi bisa berdiri. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini kita bermain sebentar untuk mengaktifkan otak kita biar kita tidak mengantuk. Jadi untuk menghilangkan ngantuk kita pakai permainan gitu ya. Bagaimana kalau kita permainan hari ini? Siap ya? Siap.
Bisa dimulai ya. Oke, pertama, gajah besar. Gajah semut. Gajah semut. Semut. Gajah besar. Nah, yang kemarin. Nah, permainannya. Untuk materi yang sekarang adalah materi yang sangat menyenangkan untuk kita dan juga untuk menata hidup kita biar lebih baik. Yaitu tema materi pada pagi hari ini adalah kita membahas terkait dengan menghindari perkelahian, minuman keras dan juga narkoba. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui bahwa di sini ada contoh, ada suatu gambar apa yang sedang terjadi di sini. Di sini yang pertama adalah ini gambar apa? Inilah gambar tawuran, banyak orang yang melakukan pertawuran. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena apa? Mungkin satu, adanya kesalahpahaman. Nah, yang kedua adanya tidak ada keadilan juga bisa. Oke, itu juga bisa menjadikan suatu perkara yang menjadi perkelahian antar kelompok. Apakah di sini ada yang terjadi seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagaimana kalau di luar, banyak apa tidak? Banyak. Nah, mari kita mempelajari kembali terkait dengan bagaimana biar kita tidak menjadi seseorang yang suka bertengkar atau bertawuran. Terus kemudian kami sampaikan tujuan pembelajaran yang pada pagi hari ini akan kita pelajari. Pertama adalah tujuan pembelajarannya menganalisis nilai-nilai Islam terkait larangan perkelahian, minuman keras dan narkoba berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, menerapkan perilaku positif untuk menghindari pengaruh negatif di lingkungan sosial. Selanjutnya, mengevaluasi dampak sosial dan moral dari perilaku menyimpang serta menyusun strategi pencegahan secara Islami. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Terus selanjutnya alur pembelajaran. Alurnya apa sih yang kita akan pelajari pada sekarang? Nanti kita akan dibuatlah kelompok. Nah, nanti kelompok itu mendiskusikan dan kelompok itu nanti akan saya kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD saya berikan pada kalian atas kelompok masing-masing. Terus kemudian LKPD-nya sudah saya kasihkan ke anak-anakku sekalian, nanti lanjutkan namanya diskusi. Jadi kelompok itu mendiskusikan atas materi-materi atau problem-problem yang ada di kasus atau permasalahan. Terus kemudian terkumpullah laporan. Laporan itu sesuatu yang sudah kita buat tadi didiskusikan oleh kalian. Setelah kita membuat diskusi itu, terus kemudian dari kelompok itu mempresentasikan atas hasil diskusi yang sudah kita buat. Paham ya? Itu alur pembelajaran. Nah, di sini akan saya tampilkan video tentang terkait dengan kenakalan. Ini adalah suatu contoh. Nanti kalian perhatikan. Terus kemudian nanti kita bisa menggambarkan apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut dalam video. Terus juga mengapa Islam juga melarang perbuatan tercela. Terus bagaimana pelajar dapat menjadi agen perubahan. Nanti bisa kita lihat. Setelah kita lihat nanti kita mentelaah apa yang ada dalam video ini. Dari video yang tadi kita tampilkan, kita sudah bisa mengetahui ya. Di sini ada pertanyaan tematik sedikit ya. Di atas itu tadi menggambarkan apa? Kejadian apa? Mungkin dari kelompok ini bisa menjawab. Menggambarkan kejadian apa? Ini ada bullying. Terus kedua ada narkoba. Ini ada apa? Minuman keras. Apa yang bisa diambil dari kejadian itu? Yang bisa diambil apa? Mungkin kita bisa harus memaafkan atas kejadian. Mungkin antara persenggolan antara teman, kita harus saling memaafkan. Terus kemudian
Mengapa Islam melarang perbuatan itu? Karena perbuatan itu adalah bisa merusak hubungan kita antara sesama orang Islam atau sesama orang lain. Itu bisa merusak. Terus kemudian bagaimana pelajar dapat menjadi agen perubahan? Gimana? Jadi kita harus bergaul dengan seseorang yang baik. Nah, gitu. Terus selanjutnya kita bisa bagi kelompok untuk nanti mengerjakan tugas dari studi kasus terkait dengan pelajaran pada pagi hari ini. Jadi kelompok pertama nanti membahas terkait dengan perkelahian antar pelajar. Nanti yang kelompok kedua menjelaskan terkait dengan minuman keras. Kelompok 3 menjelaskan terkait dengan narkoba, dan kelompok 4 nanti menjelaskan bullying. Ya, nanti akan kami bagikan LKPD yang harus anak-anakku sekalian dikerjakan nantinya. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2. Terus kelompok 3 ini ya. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Jadi di situ nanti bisa dipelajari, diikuti alur-alurnya atau tujuan pembelajaran atau petunjuk penggunaan LKPD itu. Nanti kalian didiskusikan. Monggo silakan bisa dimulai dari sekarang. Ini dikerjakan ya, ditulis di sini. Itu sesuai dengan pertanyaan di atas studi kasusnya. Jadi nanti menjelaskan, menganalisis ya penyebab dan dampak perilaku di atas. Nanti ada studi kasusnya, nanti ada pertanyaan 1 sampai 4 pertanyaannya. Ya, ditulis ya, disesuaikan dengan petunjuknya. Ya, nanti disesuaikan. Didiskusikan dengan kelompoknya ya, didiskusikan. Nah, ayat nanti carikan ayat terkait dengan bertengkar bermusuhan. Cari sini di Al-Qur'an ya. Bisa satu aja nggak apa-apa. Ini. Yang ini. 177. Selanjutnya kita melanjutkan presentasi dari kelompok pertama, dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, sini baris. Ya, hadap sana. Bawah enggak? Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Yang pertama yaitu penyebab utama penyalahgunaan minuman keras dalam kasus tersebut. Yang pertama, penyalahgunaan minuman keras pada pelajar disebabkan oleh lemahnya iman dan pengendalian diri, dan Islam dengan tegas mengharamkan khamr karena merusak akal, tubuh, dan moral manusia. Yang kedua, pandangan Islam terhadap perilaku tersebut. Alhamdulillah dari tadi ya sudah kita diskusikan dari teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya alhamdulillah baik semuanya. Tadi sudah presentasikan dan juga teman-teman juga banyak yang menyanggah atau menambah dari apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Selanjutnya di sini kita mengulas kembali tadi yang disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah baik semuanya. Jadi kita simpulkan bahwa nilai Islam tentang larangan perbuatan perkelahian atau pertengkaran. Di sini bisa yang pertama adalah merusak ukhuwah Islamiyah atau hubungan sesama Islam. Jadi yang biasanya kita dekat dengan adanya perkelahian akan menjadi renggang atas kita persahabatannya. Jadi seperti itu. Maka ada juga pepatah dekat biasa saja jangan terlalu dekat, karena selalu dekat itu nanti ketika satu kali menyakiti akan jauh selamanya. Makanya kita harus menjaga hal-hal yang menjadikan perpecahan antara umat Islam atau sesama dengan teman. Terus yang kedua, larangan kekerasan juga dalam Al-Qur'an diterangkan di sini adalah berfirman dalam surat Al-Maidah di sini ayat 5 yang artinya janganlah kamu membunuh diri sendiri. Jadi jangan kita membunuh diri sendiri. Kita tidak boleh, itu juga termasuk dengan kekerasan. Terus kemudian kekuatan sejati adalah pengendalian diri. Jadi kita bisa menahan diri dari sesuatu yang merusak jiwa kita. Itu juga termasuk apa itu namanya? Biar kita menjadi orang yang sejati, kita harus bisa mengontrol diri. Harus kita menjaga lisan kita. Ya. Lisan itu apa? Bisa merusak segalanya. Karena apa? Karena satu muslim yang satu dengan yang lain adalah, atau orang muslim sejati itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya dan juga menjaga tangannya. Atau al-muslim salimal muslimuna min lisanihi aw yadihi. Itu jadi kita harus menjadi orang sejati. Jadi jadi orang sejati itu harus bagaimana? Satu, harus menjaga lisan. Yang kedua, menjaga tangannya, karena dengan tangan bisa untuk memukul dan juga menyakiti seseorang. Dengan lisan kita bisa berkata apapun, karena lisan tanpa adanya tulang. Kita bisa ngomong apapun yang nantinya bisa menjadikan salah paham atau menyakitkan orang lain dengan kita perkataannya. Maka nanti akan menjadi namanya permusuhan atau perkelahian antar sesama. Mungkin dari pertemuan kali ini bisa kita tutup bersama dengan pembacaan penutup dalam kita belajar. Mungkin dari ketua kelas atau yang lain bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.